With Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gua lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Nonton terus acara Breakout. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di net. Polisi gagalkan pengiriman ratusan kilogram daging sapi gelonggongan. Sejumlah mahasiswa asal Amerika berbagi takjil di Surabaya. Hari jadi Kota Surabaya yang ke-724, Netjatim hadirkan dialog spesial Impian Tri Risma untuk Surabaya. Ya, hari ini adalah hari yang spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Surabaya yang ke-724. Tentu banyak impian dan harapan untuk Kota Pahlawan. Nah, seperti apakah keinginan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk Surabaya ke depannya? Nanti akan kami hadirkan dalam dialog spesial HUT Surabaya bersama saya Nini Taliana dan inilah Netjatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Situbondo. Selasa malam, 2 truk terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pantura, Situbondo. 2 orang alami luka parah. Selasa malam, 2 truk terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Suboh, Situbondo. Kecelakaan diduga akibat pengemudi salah satu truk mengantuk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang luka parah dan lalu lintas di jalur Pantura Situbondo sempat alami kemacetan. Dua pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya babak belur dihajar massa. Dalam kondisi tak sadarkan diri, keduanya lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dalam kondisi babak belur dan tak sadarkan diri, kedua pelaku dibawa ke Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya untuk mendapat perawatan. Keduanya kepergok warga saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Keputih, Surabaya, Selasa kemarin. Tak hanya menjadi sasaran amukan massa, keduanya juga nyaris dibakar. Beruntung aparat kepolisian segera melerai massa dan mengamankan para tersangka. Jadi memang kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang ya, diduga melakukan pencurian sepeda motor di Keputih. Nah, oleh karena itu kami meluncurkan anggota ke sana, kemudian setelah itu anggota mengamankan kedua pelaku. Diduga pelaku dibawa ke rumah sakit haji dalam rangka perawatan. Satu pelaku diketahui bernama Rudianto, warga Dusun Kreksan, Desa Bunaji, Kabupaten Bangkalan. Sedang satu lainnya belum diketahui identitasnya, karena hingga Selasa malam belum bisa dimintai keterangan dan kondisinya masih kritis. Sony Bisdananto melaporkan untuk NET. Polisi di Ponorogo gagalkan pengiriman ratusan kilogram daging sapi gelonggongan. Diduga daging sapi gelonggongan tersebut akan dipasarkan di sejumlah pasar tradisional di Ponorogo. Lebih dari 100 kg daging sapi gelonggongan diamankan Satreskrim Polres Ponorogo. Saat diamankan, daging yang dibawa dari Magetan akan dikirim ke seorang pedagang di Ponorogo.
Meski Dinas Peternakan Ponorogo memastikan daging yang disita hasil gelonggongan, polisi belum menetapkan tersangka. 2 orang pengantar daging masih berstatus saksi. Saat ini petugas masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel daging. Setelah kita lakukan penangkapan, kita koordinasi dengan Dinas Bagian Peternakan bahwa memang diduga bahwa daging ini adalah daging hasil dari sapi yang telah digelonggong. Ini kebetulan kita nggak bisa mengatakan sindikat, kemudian kita baru menemukan pada saat ini dapat informasi dari masyarakat. Sementara itu di Blitar, polisi bongkar praktik pemutihan beras. Dalam penggerebekan tersebut, polisi temukan 9 ton beras yang sudah dipoles dengan menggunakan pemutih kimia non-pangan. Selasa siang, tim Satgas Pangan Polres Blitar menggerebek sebuah rumah penyimpanan beras di Desa Tepas, Blitar. Penggerebekan dilakukan karena pemilik gudang diduga lakukan praktik pemutihan beras dengan menggunakan pemutih kimia non-pangan. Selain 9 ton beras yang sudah diputihkan, dalam penggerebekan polisi juga temukan alat yang digunakan untuk proses pemutihan atau pemolesan. Bahan kimianya masih kita kirim ke laboratorium forensik untuk diteliti, namun berdasarkan hasil penyelidikan sementara, bahan kimia tersebut merupakan bahan pemutih. Deterjen dan pakaian dan ya? Kita masih dalami. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku membeli beras kualitas rendah ini dari warga. Setelah diputihkan, beras dijual kembali dengan harga tinggi. Keuntungan per bulan mencapai 12 juta rupiah. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lain. Pasangan suami istri di Surabaya ditangkap polisi karena edarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Saat ditangkap, polisi temukan belasan kemasan sabu siap edar. Inilah sindikat pengedar narkoba yang ditangkap Polrestabes Surabaya. Selain pasangan suami istri, Jimmy dan Agnes, asisten rumah tangga mereka juga ditangkap karena juga terlibat peredaran sabu dan ekstasi. Saat ditangkap, mereka sembunyikan belasan sabu di dalam pakaian. Dari penggeledahan, petugas juga temukan 16 ekstasi, alat isap sabu, timbangan, dan plastik untuk mengemas sabu. Diduga, ketiganya merupakan pemakai dan pengedar narkoba. Sengaja mau disembunyikan atau dibuang oleh pembantu tersangka ini atas perintah saudara AN untuk disembunyikan. Kita amankan barang bukti berupa 16 poket sabu di dalam perut. Yang disimpan di dalam perut dilapis oleh baju yang dikuasai oleh pembantu yang bersangkutan. Selanjutnya, polisi di Kota Mojokerto ungkap peredaran narkoba jenis pil koplo berkedok vitamin. 6 tersangka beserta puluhan ribu butir pil koplo berhasil diamankan. 6 anggota sindikat peredaran narkotika diringkus jajaran Polres Mojokerto Kota. Dari hasil penangkapan, polisi sita puluhan ribu pil koplo yang diberi label vitamin. Modus ini untuk mengelabui petugas dan menjaring konsumen remaja. Ya, ini mungkin untuk modus untuk pelaku untuk mengelabui ya, untuk mengelabui untuk petugas supaya dia bisa memudahkan untuk menjual ya, untuk mengelabui. Tapi kita kan juga punya teknik itu, kita akan tes, kita bawa ke BPOM dan Dinas Kesehatan juga tentunya. Ini termasuk ya pengedar, kita akan ungkap lagi yang lebih besarnya lagi. Selain puluhan ribu pil koplo berlabel vitamin, polisi juga sita puluhan gram bibit ganja. Ke-6 tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Sekarang kita ke perkembangan kasus kaburnya 2 tahanan lapas di Tuban. Pihak Lapas Kelas 2B Tuban bentuk satgas khusus untuk mengejar 2 tahanannya yang kabur pada Minggu kemarin. Kaburnya 2 tahanan tersebut diduga akibat kelalaian petugas. Zulkifli bin Firdaus dan Zainuddin, 2 tahanan Lapas Kelas 2B Tuban yang kabur pada Minggu kemarin masih belum berhasil ditangkap kembali.
Kedua tahanan sebelumnya kabur dengan memanjat tembok di sekitar menara penjagaan. Kaburnya dua tahanan kasus penjamretan dan pencurian tersebut akibat kelelahan petugas. Pihak lapas pun akan periksa petugas terkait dan membentuk satgas khusus untuk memburu kedua tahanan. Setelah terjadi perayaan, kita koordinasi dengan pihak polisi ya, dan dari pihak lapas sendiri membentuk satgas untuk melakukan titik-titik rawan mana yang diduga tempat bersembunyian dari pelarian dari narapidana. Sementara itu, penjagaan di lapas kelas 2B Tuban Selasa kemarin semakin diperketat. Selain menempatkan anggota polisi, petugas lapas juga perketat pemeriksaan pengunjung. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Muklis alias Bogel, tersangka kasus penghinaan Kapolri di media sosial Instagram, mengaku hanya iseng saat menuliskan status tentang Kapolri. Meski demikian, polisi tetap akan menjerat tersangka dengan Undang-Undang ITE. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera. Yang bersangkutan sudah diperiksa dan hasilnya memang yang bersangkutan memang mengakui bahwa yang bersangkutan menulis yang tidak senonoh itu di akun resmi Divisi Humas Mabes Polri. Nah, yang bersangkutan juga mengakui bahwa yang bersangkutan yang menorehkan kata-kata itu. Tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, jawaban dari bersangkutan adalah keisengan. Ini perlu saya sampaikan juga kepada publik. Ya, iseng itu perlu Anda catat baik-baik sekarang bahwa ada yang membaca tulisan Anda. Media sosial itu adalah wilayah ruang publik. Nah, ruang publik ini memiliki aturan ketentuan yang menyangkut tentang ruang publik itu. Media sosial adalah ruang publik. Ketika Anda menulis, Anda dipertanggungjawabkan dengan tulisan itu. Apa yang dia tulis, apa yang dia ini, walaupun yang katakan yang bersangkutan adalah iseng. Sementara itu, rumah Muklis alias Bogel, tersangka kasus penghinaan Kapolri di Bangkalan, Madura, nampak sepi. Keluarga Muklis sementara waktu mengungsi ke rumah saudara. Rumah Muklis alias Bogel tersangka kasus penghinaan Kapolri di Desa Mertajasa, Bangkalan, Madura, sepi. Pasca ditangkapnya Muklis Senin kemarin, orang tua Muklis mengungsi ke rumah saudaranya. Melalui pihak desa, orang tua Muklis menyampaikan permohonan maaf atas sikap anaknya. Kami mungkin atas nama sesepuh di Desa Mertajasa mungkin minta maaf kepada institusi Polri atas nama warga kami yang mungkin masih anak-anak dan sebenarnya perlu ada pembinaan dari kami. Muklis alias Bogel sehari-hari bekerja di sebuah bengkel modifikasi sepeda motor dan menjadi tulang punggung keluarga. Petugas Cybercrime Polda Jatim menangkap Muklis alias Bogel karena menghina Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menggunakan akun bog.olsop, pelaku menghina dan menyerukan kebencian terhadap Kapolri dalam kolom komentar pemberitaan tentang Kapolri. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET. Berbagi takjil untuk berbuka puasa seakan sudah menjadi tradisi ya di negara kita. Namun akan menjadi berbeda jika yang berbagi takjil adalah para bule dari Amerika. Tetap di NET Jatim, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi dalam Serba Serbi Ramadan. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Boleh, ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat.
Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Terima kasih Anda masih di NET Jatim. Bulan Ramadan, Kampung Arab Ampel Surabaya selalu cocok ya menjadi tempat berburu takjil khas Timur Tengah. Ada samboda, martabak halimun, hingga pukis Arab. Tapi sebenarnya tidak hanya itu ya, berbagai jajanan khas Surabaya juga ada di kampung ini. Berikut informasinya dari CJ Ahmad Afandi. Kampung Arab Ampel Surabaya nggak pernah sepi, terutama jelang berbuka puasa seperti ini. Ya, karena kampung ini selalu sajikan berbagai kudapan berbuka puasa, terutama sajian khas Arab. Ada sambosa dengan isian daging, sayuran, dan wortel. Kebab isi daging ayam dan kambing, hingga pukis Arab. Kamer, lumpur, pukis, sambosa daging sama sambosa sayur. Ciri khas Arab semua. Paling laku sini kroket. Satu hari habis 200-300 sama sambosa sayur. Kalau sambosa sayur satu hari habis 500 biji. Tinggal pilih mau yang mana. Semuanya dijual mulai dari 1.500 hingga 3.000 rupiah. Jangan sampai kehabisan karena dalam sehari 400 kudapan ini laris terbeli. Yang selain ngabuburit berburu makanan seperti tadi, berbagi takjil untuk berbuka puasa seakan sudah menjadi tradisi ya di negara kita. Nah, Selasa kemarin ini ada yang berbeda dalam pembagian takjil di Surabaya. Karena mereka yang berbagi adalah para bule. Dengan semangat, para bule yang merupakan mahasiswa asal Oklahoma Universitas Amerika Serikat ini membuat menu takjil. Berbagai menu dibuat untuk dibagikan kepada warga jelang berbuka puasa. Dengan menggunakan pakaian ala muslim dan muslimah, bersama para mahasiswa dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya, mereka tanpa canggung membagikan takjil kepada pengguna jalan di kawasan kampus Unitomo Surabaya. Bertema Toleransi Ramadan Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam ajang pertukaran pelajar. I think it's very good that you guys fast and that you want to follow your religion. So for me, I have just tried to be very respectful and make sure that when I would normally be drinking water in public, that I make sure I leave it in my backpack and I don't, so that I can respect the fact that so many around me. Kita sendiri dari Fakultas Sastra Unitomo ingin memberikan pelajaran dan sharing tentang cross culture kita mengenai budaya Ramadan. Ya. Selain pelajari berbagai budaya dan tradisi, para mahasiswa asal Amerika ini juga akan dikenakan berbagai tempat bersejarah di kota Surabaya. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Selanjutnya dari Malang, dan kegiatan ini cukup menginspirasi. Sejumlah umat Buddha berbagi takjil gratis untuk berbuka puasa. Ini dilakukan semata untuk membangun kerukunan antar umat beragama.
Beginilah pemandangan tiap sore di kawasan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menjelang waktu berbuka puasa. Ratusan warga dari berbagai lapisan ini berkumpul untuk berbuka bersama yang menunya disediakan oleh umat Buddha yang tergabung dalam paguyuban Meta. Selama bulan Ramadan, tiap hari sedikitnya 300 porsi disediakan di tempat ini. Ya, tiap tahun itu. Senang nggak dengan kegiatan seperti ini? Senang, Bang. Kenapa senangnya? Ya, berkumpul sama teman-teman. Membantu secara ekonomi Ibu nggak? Ya, membantu keekonomian. Ya kan bisa buat tambah-tambahan di rumah. Kalau nggak ada gini kan bisa beli. Kalau buka kan beli. Kalau ada ini kan nggak langsung bisa makan di sini. Uangnya buat di rumah. Meski dengan menu seadanya, namun keakraban dan kerukunan antar umat beragama membuat momen ini menjadi istimewa. Sudah 19 tahun. Apa yang diharapkan dengan kegiatan ini, Romo? Mengembangkan toleransi. Saat ini menurut Romo toleransi seperti apa, Romo? Ya, berbaur dengan masyarakat. Bisa lebih dekat, lebih baik. Harapannya Romo dengan pemberian sedekah ini seperti apa? Merasa bahagia. Selain membantu sesama, bagi umat Buddha, menyediakan takjil untuk berbuka puasa menjadi salah satu cara untuk tumbuhkan kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama. Tutut Sugiarto melaporkan untuk NET. Bicara tentang bulan Ramadan, itu erat kaitannya ya dengan mudik. Nah, untuk antisipasi kemacetan saat arus mudik Lebaran nanti, 5 ruas tol Trans Jawa akan difungsikan. Nantinya penggunaan tol fungsional untuk jalur Lebaran ini tidak dipungut biaya alias gratis. Hingga saat ini, pembangunan tol Trans Jawa belum selesai dengan sempurna. Pembangunan baru mencapai 85%. Namun untuk membantu mengurai kemacetan yang sering terjadi saat arus mudik Lebaran, 5 ruas tol Trans Jawa yang melintas di jalur Surabaya-Solo akan difungsikan. 5 ruas tol fungsional ini diantaranya tol Sragen Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, dan Gempol Pasuruan. 5 jalur tersebut nantinya akan difungsikan mulai 14 hari sebelum Lebaran dan berakhir 10 hari pasca Lebaran. Dan para pengguna tidak dipungut biaya. Kita sudah siap, Mas. Sudah, ya, kita sudah siap. Kurang-kurang dikit, hanya finishing aja. Target kita H-14, seluruh aktivitas sudah ada. Alat, material sudah ada di lapangan lagi. Dengan dioperasikannya 5 ruas tol Trans Jawa mulai dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan arus mudik dan arus balik Lebaran. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Ya, hari ini adalah tepat hari jadi Kota Surabaya yang ke-724. Nah, apakah sebenarnya impian-impian dari seorang wali kota Surabaya? Simak dialog spesial dengan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini usai jeda berikut ini. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya.
Lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jarang aja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Ya, tepat 31 Mei, kota Surabaya bertambah usia dan makin banyak masyarakat yang tentu mencintainya. Nah, ini karena berkat penghargaan yang terus diterima oleh kota Surabaya dan salah satunya tentu kerjasama dari masyarakat dan kontribusi dari Ibu Wali Kotanya. Dan bagaimanakah Surabaya di ulang tahun yang ke-724 ini di mata Tri Risma hari ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Ibu, lah Bunda, kita kalau ngomongin Surabaya apalagi ini sudah bertambah usia begitu. Ingin tahu juga bagaimana Bunda melihat kota Surabaya ini di masa yang lalu sebelum Bunda memimpin dibandingkan dengan masa sekarang. Yang saya lihat adalah perubahan warga. Jadi saat itu temperamen warga Surabaya itu tinggi gitu ya. Macet dikit gitu. Sudah klakson itu bunyi-bunyi ten gitu. Terus kemudian susah untuk tersenyum. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian juga beberapa tempat banjir ya. Masih banjir. Jadi kalau mau pulang agak susah saya soalnya kalau hujan terus banjir gitu. Karena rumah saya nggak banjir tapi menuju ke sananya banjir. Kemudian yang berikutnya tingkat pendidikan masyarakat. Jadi indeks pembangunan manusia saat itu memang kita masih di bawah Jakarta, masih di bawah Bandung, bahkan masih di bawah Semarang. Nah, tapi yang saya lihat dan saya pertama kali presentasi di luar itu mereka banyak yang nggak tahu di mana itu Surabaya. Tapi sekarang ini masyarakat Surabaya lebih banyak tersenyum, lebih tidak temperamental. Kemudian banjir juga sudah mulai berkurang. Saya nggak perlu takut lagi kalau hujan pulang lewat mana kayak gitu. Nah, kemudian kalau saya keluar itu semua sudah tahu, oh Surabaya gitu. Bahkan kalau saya bicara di luar negeri di mana gitu, banyak dari beberapa negara itu juga ikut datang karena pengen tahu tentang Surabaya. Jadi saya pernah pergi ke Argentina, yang datang itu dari Belanda, yang datang dari beberapa negara di luar sana. Sengaja datang pengen lihat perkembangan Surabaya kayak gitu. Nah, itu setelah melihat perubahan yang Bunda katakan, perasaannya Bunda gimana sekarang? Senang, tapi belum puas lah karena saya masih kepingin suatu saat melihat anak-anak Surabaya bisa berprestasi gitu, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Mimpinya begitu sih, tapi saya ini kok sombong gitu ya. Tapi kemudian saya sudah bisa membuktikan itu, kota Surabaya sudah bisa membuktikan itu. Artinya itu bisa.
Tapi memang mungkin harus kerja keras, harus kerja berat gitu, harus nggak gampang menyerah gitu. Saya itu mimpi saya, memang susah sih. Saya juga pernah ditanyain oleh media asing, saya jawab gitu, wah itu kan berat gitu. Gitu, iya apa namanya? Ya saya memang harus target pasang setinggi itu karena ya untuk apa saya bangun Surabaya sebagus apapun, tapi kalau manusianya tidak, manusianya tetap aja nggak ada gunanya lah rasanya. Apa selain untuk anak-anak mungkin dari infrastruktur, UMKM atau hal-hal yang berkaitan dengan kota Surabaya? Iya, saya rasa kalau untuk infrastruktur kita, saya kalau presentasi tentang infrastruktur mereka kaget-kaget juga. Bagaimana kamu bisa membebaskan tanah secepat itu katanya? Ya, itu semua juga bukan hanya saya, tapi juga Tuhan Yang Maha Kuasa yang bantu saya. Apa namanya? Mereka juga sering tanya begitu, bagaimana caranya? Ya memang harus semua sisi, nggak bisa mungkin pendekatannya hanya misalkan saya membangun jalan, tapi kemudian tidak disertai misalkan disiplin lalu lintas. Makanya saya terapkan, saya benar disiplin. Nanti besok ulang tahun Surabaya, saya akan menyiapkan patroli Satpol PP perempuan dengan naik trail dia, motornya pink gitu. Itu yang disiplinkan lalu lintas, yang disiplinkan tentang ya kamu tidak boleh apa namanya, ini tempat berjalan kaki, tidak boleh pakai jualan. Ini tempat itu nanti akan kita siapkan itu. Nah, ini mulai dari situ karena tidak ada keberhasilan atau kesuksesan tanpa disiplin. Jadi itu yang ingin saya berikan kepada warga Surabaya. Saya yakin dengan disiplin maka warga Surabaya akan bisa meraih prestasi yang bagus gitu. Nah, itu yang infrastruktur. Kemudian UMKM. Saya rasa tahun kemarin kita dapat juara 2 untuk Startup Nation, jadi usaha pemula gitu ya, untuk pahlawan ekonomi, pejuang muda dan startup. Nah, juara 2 tingkat dunia. Dan alhamdulillah nanti tahun 2018 kita akan menjadi tuan rumah untuk Startup Nation Summit tingkat dunia juga karena prestasi kita. Nah, sebetulnya itu bisa. Saya memang ekspor kalau bisa, tapi kalau nggak bisa kebutuhan lokal kita, kebutuhan kota Surabaya, kebutuhan Indonesia itu bisa terpenuhi dulu gitu. Nggak usah kita bayangin yang muluk-muluk gitu, tapi terpenuhi dulu. Kota Surabaya sendiri, Bunda melihat apa kebutuhan yang saat ini harus terpenuhi? Iya, misalkan kebutuhan sandang pangan gitu ya. Saya kepingin tidak ada misalkan orang Surabaya pengen misalkan ya dia pengen bikin makan es krim gitu. Ya selevel bagus, selevel manapun kalau kita bisa beat es krim itu gitu. Itu yang pingin saya penuhi. Misalkan makan ya harus makan 3 kali sehari, kemudian harus kebutuhan terpenuhi, vitamin kayak gitu. Nah, itu bisa dipenuhi kita gitu. Jadi jangan kemudian anak-anak kita anak-anak Surabaya cenderung suka makanan luar yang mungkin tidak sehat, atau mungkin tapi kemudian kita tidak bisa menyiapkan makanan yang sehat, kemudian Nah, saya kepingin seperti itu. Jadi contohnya misalkan kita ngajarkan di pahlawan ekonomi dan pejuang muda yang dia bergerak di food gitu, dia nggak boleh pakai bahan pengawet gitu. Makanannya nggak boleh, kalau dia harus pakai bahan pengawet, maka itu bahan pengawet alamiah. Kemudian kita upayakan produk kita itu yang organik gitu, sehingga apa yang kita keluarkan itu memang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, untuk sektor makanan. Juga sektor yang lain, industri yang lain, saya coba mendalami. Ya memang ada yang misalkan jahit, ada yang memang fashion. Kalau kita trainingkan itu yang fashion itu sampai setinggi dia, semampu dia untuk dia bisa meraih prestasi sebagai fashion designer misalkan seperti itu. Nah, itu yang saya coba.
Nah, ini tadi ada beberapa impian yang sudah Bunda sampaikan, begitu kan? Cara mewujudkannya mungkin terdekat yang sudah Bunda lakukan dan akan dilakukan. Ya. Jadi kita memberikan pelatihan. Insya Allah nanti juga tanggal 31 Mei saya akan membuka co-working space di mana anak-anak muda bisa belajar. Di situ nanti akan saya datangkan mentor-mentor, bukan hanya dari para profesor dari dalam negeri, tapi juga akan dari luar negeri untuk mereka bisa share apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian selain itu jalan pejuang muda yang dia bergerak di food, kemudian di fashion, di mana itu juga kita teruskan, kita berikan pelatihan terus. Pelatihannya bukan hanya tentang kualitas produk, tapi bagaimana memanage keuangan, sehingga bagaimana cara memasarkan, sehingga mereka dapatkan sesuatu yang komplit gitu. Nah, ini yang ruang ini yang ingin saya buka, sehingga kalau dulu memang kalau mau usaha harus punya toko, harus punya modal gede gitu. Nah, sekarang nggak perlu seperti itu. Dia bisa berkantor dari mana, pindah kemana. Tapi kita siapkan dia co-working space, dia bisa berkantor di situ. Contohnya mungkin yang sekarang udah ada Siola itu ya, ya, Bunda ya? Itu yang kita. Oh, nanti fokusnya akan di situ? Iya, fokusnya akan di situ. Nanti kurang lebih ada 3.000 meter persegi yang kita siapkan untuk anak-anak bisa. Tepatnya di bagian mana? Di lantai 3 Siola. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan datangkan mentor-mentor yang tadi saya sampaikan baik di dalam maupun di luar negeri, dari luar. Nah, ini impian-impian Bunda sepertinya memang sudah terjalankan ya, namun masih banyak yang harus juga dijalankan yang menjadi PR begitu, dan tentu melibatkan anak-anak dan juga remaja. Mengingat Bunda, Bu Risma itu memang sangat aware atau concern terhadap anak dan remaja. Kita akan bahas itu sesaat lagi, tetap bersama kami. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Boleh kerja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Ya, terima kasih tetap bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, sosok pimpinan Wali Kota Surabaya yang begitu concern dengan anak-anak, remaja, karena bagi beliau itu merupakan pilar-pilar dari perkembangan sebuah kota besar. Nah, Bunda, kenapa Bunda begitu fokus terhadap perkembangan anak-anak dan juga remaja? Ya, mereka lah yang nanti akan meneruskan apa yang sudah selama ini kita lakukan gitu, para seniornya gitu. Nah, ya, kemudian yang kedua, mereka akan bersaing bukan hanya
dengan anak-anak Indonesia, tapi mereka akan bersaing dengan ekonomi global seperti ini, masyarakat ekonomi ASEAN, nanti ada WTO. Nah, kemudian itu mereka akan mereka akan bersaing dengan anak-anak seluruh dunia. Nah, kalau saya nggak persiapkan, mereka akan jadi penonton di kota ini gitu. Makanya saya harus persiapan mulai mental, mulai pendidikan, sampai mulai bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka bersosialisasi, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka menghormati orang lain, saya harus ajarkan. Ada perbedaan kehidupan anak-anak di perkotaan yang terjadi, yang bisa kita temui. Nah, itu bagaimana kemudian Bunda memberikan rasa kepercayaan diri kepada anak-anak yang mungkin kurang support? Ya. Jadi yang perlu saya harus memberikan ada quick win gitu ya. Ada yang mungkin anak itu nggak pernah bayangkan gitu ya, dia akan bisa meraih prestasi seperti itu. Nah, quick win ini yang saya cari. Saya ambil beberapa case, beberapa anak. Contohnya dia nggak pernah bayangkan, Bu, saya hanya cleaning service gitu ya, bekerja itu. Kemudian saya cabut dia, saya paksa dia untuk sekolah lagi gitu. Nah, kemudian sekarang beberapa di antaranya sudah bekerja di tempat ya yang mungkin dia nggak pernah bayangkan dari seorang cleaning service. Sekarang dia harus menjadi bekerja di industri pesawat terbang seperti itu. Nah, itu yang quick win itu yang kemudian akan mengilhami teman-teman yang lain. Oh, ternyata si A itu bisa ya, padahal dia ya nggak ada bedanya lah dengan saya. Saya anaknya orang nggak mampu, kemampuan saya juga pas-pasan kayak gitu. Ternyata bisa gitu. Nah, akhirnya mendoronglah anak-anak yang lain untuk mereka bisa berpikiran untuk maju, sehingga saya mudah sekali untuk mengajak mereka untuk berbuat lebih baik lagi gitu. Bunda melihat pola anak-anak Surabaya atau remaja di Surabaya ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya, saya di awal menjadi wali kota salah satunya yang meresahkan itu tadi. Banyak kejadian kasus trafficking, kemudian banyak kenakalan remaja. Hampir tiap minggu sampai saya malu, ada salah satu teman dari media nanya, Bu, kenapa Surabaya banyak anak-anak seperti ini? Aduh, malu saya. Media dari luar Surabaya? Enggak, di sini juga. Sini. Saya malu gitu, saya harus jawab apa-apa. Akhirnya ya saya juga bingung juga saat itu. Saya masih baru jadi wali kota. Nah, kemudian saya jawab, itu mungkin daerah lain karena nggak dibuka gitu kan. Ya, itu cara menghibur saya gitu. Tapi kemudian saya juga bertanya, kenapa seperti ini? Nah, akhirnya kemudian saya buat lebih banyak lagi lapangan, hampir 300 lapangan olahraga kita buat. Kemudian kita ada training latihan nari, melukis di kelurahan-kelurahan yang kita sebar. Kemudian ada rumah bahasa, ada broadband learning center, kemudian ada rumah matematika. Kemudian juga kita buat tempat-tempat untuk anak-anak bisa berkumpul gitu. Akhirnya menurun itu. Kenakalan remaja menurun. Nah, kemudian saya sudah nggak direpotkan lagi. Dulu hampir tiap minggu saya ke polisi lihat anak-anak ini kasusnya. Kemudian saya harus menyelesaikan dengan orang tuanya. Alhamdulillah sekarang sudah relatif nggak ada. Saya bisa agak bernafas, sehingga sekarang tinggal improvement untuk naikkan taraf pendidikan mereka. Nah, itu Bunda, tadi sudah ada broadband learning center, rumah matematika, ada juga rumah bahasa, dan masih banyak lagi fasilitas yang ada begitu ya Bunda. Nah, kemudian masih juga ada impian yang Bunda harus capai. Itu apa saja Bunda yang impian yang Bunda masih ingin capai? Ya. Jadi saya kepingin anak-anak Surabaya tidak, karena kalau dia akan menjadi wira swastawan gitu ya, dia akan menjadi pengusaha, maka itu batasnya nggak ada gitu. Beda kalau misalkan dia dulu kan pengennya, orang tua pengen jadi PNS kayak gitu kan. Nah, ya udah, kalau PNS kan ada batasnya juga. Nah, sekarang kalau dia bisa jadi pengusaha, maka akan banyak anak-anak Surabaya nanti yang akan tidak ada batasnya gitu. Nah, ini kenapa kemudian salah satunya co-working space, kemudian ada program pejuang muda. Itu coba saya dorong terus sambil merubah paradigma Pak
mindset dari para orang tua ingin anaknya jadi PNS gitu. Nah, untuk mereka bisa merdeka, mandiri secara finansial. Tapi Bunda tadi sempat juga mengatakan bahwa Mas senang, tapi belum di Belum level puas, yang ya, belum puas. ya. Puas apabila bagaimana Bunda? Tadi saya sampaikan di awal, kalau banyak anak Surabaya bisa berprestasi tingkat dunia, itu saya baru bisa tersenyum. Berprestasi, makna Bunda ini yang seperti apa Bunda? Iya, dia bisa membawa nama Surabaya, misalkan dia bisa menjadi pengusaha yang berhasil, kemudian anak-anak Surabaya bisa menjadi dia misalkan sukses di pendidikannya, dia bisa menjadi salah satu misalkan di pemenang apa, lebih banyak lagi menjadi pemenang apa di tingkat dunia, kejuaraan apa, atau dia bisa, oh ya Bunda, saya dengan ibu atau emak karena saya bisa belajar ini, kemudian saya bisa pergi dengan uang saya sendiri, saya bisa melihat dunia, saya bisa mungkin ibadah haji, itu saya sangat senang sekali. Atau ibadah yang lain ke luar sana, itu akan sangat senang sekali saya. Kalau sudah sukses seperti itu, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak dan remaja, calon generasi yang akan memajukan kota Surabaya, Bunda? Jadi saya hanya ingin menyampaikan tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin karena Tuhan itu ada, dan Tuhan itu adil, dan Tuhan itu Maha Pemurah. Saya ingin memberikan contoh kepada diri saya sendiri, gitu. Diri saya sendiri bahwa saya nggak punya uang, saya seorang PNS biasa, tapi kemudian banyak prestasi di luar negeri yang saya dapat. Artinya Tuhan tidak melihat siapa dia, tapi Tuhan melihat apa yang kita telah lakukan. Terima kasih Bunda sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan itulah tadi perbincangan saya dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Ada satu quote ya, bahwa yang ini merupakan kalimat yang terus dibawa oleh seorang Wali Kota Surabaya, bahwa memang harus terus berjuang, tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan itu adil, Tuhan itu ada. Semoga menginspirasi. Manfaat dibalik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya, ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Hanya di Net. Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Man, thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout, hanya di Net. Jarang dong, ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat.
Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Ya, guna tingkatkan kemampuan tempur, tidak cuma prajurit, para perwira juga jalani pelatihan di Puslatpur Korps Marinir Purboyo, Kabupaten Malang. Selama 10 hari, para perwira menengah jalani sejumlah skenario agar kemampuan tempur meningkat. Mereka sudah cukup lama tidak melaksanakan latihan-latihan kemiliteran yang sifatnya sangat basic. Untuk kali ini kita melakukan refreshing dalam rangka meningkatkan militansi dan juga pencapaian dari visi dan misi dari pemimpin TNI Angkatan Laut. Kunci utamanya ada di mental. Terbukti selama beberapa hari ini tidak ada yang sakit dan mental mereka lah yang memacu mereka untuk lebih bersemangat dan lebih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu pernah mereka lalui 20 tahun yang lalu. Ilmu modern membaca peta akan kita bedakan menjadi garis pangkal, titik pangkal, kompas siang dan kompas malam. Untuk garis pangkal dan titik pangkal itu merupakan suatu simbol atau suatu sandi yang diberikan oleh satuan atas untuk bergerak ke suatu tempat yang dituju dengan sandi garis pangkal, sehingga musuh tidak akan mengetahui kemana mereka bergerak. Nah, dengan demikian, kalau kita sondingkan dengan kegiatan mereka di Akademi Angkatan Laut, mereka akan mampu melaksanakan tugas yang diberikan dari satuan atas secara cepat dan tepat. Kita dapat menyampaikan kepada prajurit, anak buah kami, ataupun taruna Akademi Angkatan Laut, manfaat-manfaat yang didapat dari latihan back to basic agar kita dapat memberikan contoh, suri teladan bagaimana memecahkan suatu hambatan, rintangan, dan tantangan. Untuk tembak tempur malam, itu kita diberikan semacam sasaran dan di situ ada semacam lampu kelap-kelip yang diumumkan sebagai sasaran musuh yang sedang merokok. Nah, di situ mereka akan diberikan beberapa detik dengan operator, sehingga saat lampu itu menyala beberapa detik, mereka akan melaksanakan penembakan ke sasaran. Bahwa mereka sebagai mesin pencetak
tentunya mereka mempunyai mental bekal sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri untuk membina para taruna nanti menjadi seorang perwira yang tanggap, tanggung, dan tergina sesuai dengan visi Akademi Angkatan Laut. Ya, akhirnya informasi tadi sekaligus menjadi penghujung Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Saya mewakili segenap kru Net Jatim mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Surabaya ke-724. Semoga Surabaya semakin maju dan juga semakin kece. Baiklah, saya Ningni Taliana pamit, matur suwun dulur. Treasure, yeah, you are my treasure, you are my treasure.